Kisah kita dimulai bukan di bumi, tapi di hamparan ruang angkasa yang luas dan gelap. Pikirkan bintang-bintang yang kamu lihat di langit malam. Mereka adalah pabrik raksasa, tungku kosmik tempat unsur-unsur dibuat. Di dalam inti mereka yang sangat panas, atom-atom sederhana seperti hidrogen dan helium menyatu. Proses ini, yang disebut fusi nuklir, menciptakan unsur-unsur yang lebih berat. Ini membangun tabel periodik, langkah demi langkah menciptakan karbon, oksigen, dan besi. Ini adalah unsur-unsur yang membentuk kamu, aku, dan semua yang kita tahu. Alam semesta terus-menerus membangun hal-hal baru dari materi bintang lama. Ini adalah siklus penciptaan besar yang terjadi selama miliaran tahun. Tapi fusi bintang ini ada batasnya. Itu tidak bisa menciptakan unsur yang lebih berat dari besi. Untuk menempa sesuatu yang sebesar dan serumit uranium, kamu membutuhkan peristiwa yang jauh lebih kuat, jauh lebih dahsyat. Kamu membutuhkan bintang untuk mati. Kita berbicara tentang bintang terbesar di alam semesta, berkali-kali lebih masif dari matahari kita sendiri. Ketika raksasa-raksa ini kehabisan bahan bakar, mereka tidak bisa lagi menopang beratnya sendiri yang luar biasa. Inti mereka runtuh dalam sekejap, dan kemudian mereka meledak dalam peristiwa dahsyat yang kita sebut supernova. Ini adalah salah satu tampilan paling spektakuler di kosmos. Supernova adalah ledakan energi yang tak terbayangkan. Untuk sesaat, satu bintang yang meledak bisa mengalahkan seluruh galaksinya. Ledakan luar biasa ini menyediakan kondisi yang diperlukan untuk menciptakan unsur-unsur terberat. Panas dan tekanan yang intens, bersama dengan banjir partikel kecil yang disebut neutron, membombardir atom besi yang ada. Proses ini, yang dikenal sebagai proses Air atau penangkapan neutron cepat, terjadi hanya dalam hitungan detik. Atom-atom dengan cepat menyerap neutron, menjadi semakin berat, menciptakan emas, platinum, dan uranium. Unsur-unsur berat yang berharga ini lahir dalam napas terakhir yang penuh kekerasan dari bintang yang sekarat. Jadi, setiap atom uranium di planet kita adalah hantu. Itu adalah peninggalan dari bintang masif yang sudah lama mati yang meledak miliaran tahun yang lalu. Debu bintang dari kembang api kosmik itu kemudian melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Itu melakukan perjalanan melalui ruang antar bintang selama miliaran tahun. Sebuah bukti bisu dari masa lalu yang penuh kekerasan. Materi ini, yang diperkaya dengan unsur-unsur terberat, menjadi bagian dari awan gas dan debu raksasa. Awan ini suatu hari nanti akan menjadi tempat kelahiran bintang-bintang baru dan planet-planet baru, termasuk tata surya kita sendiri. Kita, secara harfiah, terbuat dari debu bintang, dan begitu pula bahan bakar untuk masa depan nuklir kita. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, awan raksasa gas dan debu bintang itu mulai runtuh di bawah gravitasinya sendiri. Sebagian besar materi ini berputar ke tengah, menyala untuk membentuk matahari kita. Materi yang tersisa merata menjadi cakram yang berputar di sekitar bintang yang baru lahir. Di dalam cakram ini, partikel-partikel kecil debu dan es mulai saling menempel. Mereka menggumpal, tumbuh menjadi kerikil, lalu batu, lalu planetesimal, dan akhirnya, planet-planet yang kita kenal sekarang. Di antara partikel-partikel ini adalah uranium yang terbentuk di supernova kuno itu. Itu adalah bahan kosmik yang dicampur ke dalam resep untuk dunia kita. Saat bumi muda terbentuk, itu adalah bola yang panas dan cair. Bahan-bahan yang lebih berat, seperti besi dan nikel, tenggelam ke tengah untuk membentuk inti. Bahan yang lebih ringan mengapung ke atas, membentuk mantel dan kerak. Uranium, sebagai unsur yang sangat berat dan padat, mungkin diperkirakan akan tenggelam sampai ke inti. Tapi uranium memiliki sifat kimia khusus. Itu mudah berikatan dengan oksigen dan unsur-unsur lain yang ditemukan di batuan silikat. Afinitas kimia ini memungkinkannya untuk tetap berada di dalam bahan batuan yang lebih ringan yang naik ke permukaan, menjadi terkonsentrasi di kerak bumi. Selama miliaran tahun, planet kita mendingin dan mengeras. Lempeng tektonik bergeser, gunung berapi meletus, dan gunung-gunung naik dan turun. Proses geologis ini bertindak seperti mesin pemilah raksasa. Air panas, magma, dan cairan lain bergerak melalui kerak, melarutkan mineral di satu tempat, dan mengendapkannya di tempat lain. Proses ini mengkonsentrasikan atom uranium, yang dulunya tersebar tipis di seluruh batuan, menjadi endapan biji yang kaya. Endapan inilah yang kita tambang hari ini. Mereka adalah harta geologis, kantong-kantong debu bintang kuno yang terkubur jauh di dalam bumi, menunggu untuk ditemukan. Jadi, uranium di bumi tidak hanya tua, itu kuno.
Itu adalah hubungan langsung dengan bintang-bintang yang hidup dan mati sebelum matahari kita bahkan lahir. Itu telah menjadi bagian dari planet kita sejak awal, perlahan-lahan meluruh dan melepaskan energi ke dalam interior bumi. Peluruhan radioaktif ini telah berkontribusi untuk menjaga inti planet kita tetap panas, mendorong lempeng tektonik dan aktivitas vulkanik yang membentuk dunia kita. Sumber energi tersembunyi ini adalah bagian dari kisah planet kita jauh sebelum kita tahu itu ada, sumber tenaga yang sunyi jauh di bawah kaki kita. Sepanjang sebagian besar sejarah manusia, kita sama sekali tidak menyadari elemen tersembunyi ini. Kita berjalan di atasnya, membangun kota-kota kita di atasnya, dan tidak tahu kekuatan yang terkunci di dalamnya. Kisah penemuannya dimulai pada tahun 1789 dengan seorang ahli kimia Jerman bernama Martin Klaproth. Dia sedang menganalisis sampel mineral yang disebut pitch blende, yang diambil dari tambang perak. Dia menemukan apa yang dia yakini sebagai elemen baru, dan menamainya uranium, untuk menghormati planet Uranus yang baru ditemukan. Namun, selama lebih dari 1 abad, uranium hanya dianggap sebagai logam berat lain, dengan sedikit kegunaan praktis. Sifat sebenarnya dari uranium terungkap pada tahun 1896. Seorang fisikawan Prancis, Henry Becquerel, sedang mempelajari bagaimana sinar matahari memengaruhi mineral tertentu. Dia meletakkan garam uranium di atas pelat fotografi yang dibungkus kertas hitam dan meninggalkannya di laci. Yang mengejutkannya, pelat itu menjadi kabur, seolah-olah telah terkena cahaya. Dia menyadari bahwa uranium itu sendiri memancarkan semacam energi tak terlihat, sebuah fenomena yang kemudian dinamai radioaktivitas oleh Marie Curie. Penemuan ini membuka bidang ilmu pengetahuan yang sama sekali baru. Ini menunjukkan kepada kita bahwa atom bukanlah partikel padat yang tidak dapat diubah, tetapi dapat secara spontan pecah dan melepaskan energi yang sangat besar. Penemuan ini mengubah segalanya. Ini mengarah pada pemahaman bahwa atom memiliki inti di tengahnya, yang mengandung sejumlah besar energi yang tersimpan. Pada akhir tahun 1930-an, para ilmuwan seperti Lise Meitner, Otto Hahn, dan Fritz Strassmann menemukan sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Mereka menemukan bahwa jika kamu menumbuk atom uranium dengan partikel kecil yang disebut neutron, inti uranium akan terbelah menjadi 2 bagian yang lebih kecil. Proses ini, yang mereka sebut fisi nuklir, melepaskan energi yang sangat besar bersama dengan lebih banyak neutron. Itu adalah momen revolusioner dalam pemahaman kita tentang materi dan energi. Neutron yang baru dilepaskan ini kemudian dapat mengenai atom uranium lainnya, menyebabkan mereka terbelah juga. Ini menciptakan reaksi berantai yang berkelanjutan, serangkaian atom yang terbelah yang dapat melepaskan energi dalam skala besar. Potensinya segera jelas. Kekuatan ini dapat digunakan untuk kehancuran, seperti yang terlihat pada bom atom, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan damai. Para ilmuwan bermimpi menggunakan reaksi berantai ini untuk menghasilkan panas, merebus air, dan menciptakan sumber listrik baru bagi umat manusia. Energi kosmik yang terkunci di dalam atom akhirnya dalam genggaman kita. Memanfaatkan kekuatan uranium bukanlah tugas yang sederhana. Biji uranium yang kita gali dari tanah tidak siap digunakan di pembangkit listrik. Itu harus melalui serangkaian langkah yang kompleks, bentuk alkimia modern, untuk menjadi bahan bakar nuklir. Pertama, biji dihancurkan dan digiling menjadi bubuk halus. Proses kimia kemudian digunakan untuk melarutkan uranium dari batuan, menghasilkan bubuk kuning kasar yang disebut yellow cake. Yellow cake ini adalah bentuk konsentrat uranium oksida, tetapi masih belum cukup murni atau dalam bentuk yang tepat untuk reaktor. Langkah selanjutnya adalah pengayaan. Uranium alami sebagian besar terbuat dari isotop yang disebut uranium-238 yang tidak mudah terbelah. Hanya sebagian kecil, sekitar 0,7%, adalah isotop yang kita butuhkan. Uranium-235. Ini adalah isotop yang dapat mempertahankan reaksi berantai. Proses pengayaan memisahkan kedua isotop ini untuk meningkatkan konsentrasi uranium-235, biasanya antara 3% dan 5%, untuk digunakan di sebagian besar reaktor daya. Ini sering dilakukan menggunakan sentrifugal berkecepatan tinggi, yang memutar bentuk gas uranium, memisahkan U-238 yang sedikit lebih berat dari U-235 yang lebih ringan. Setelah diperkaya,
Uranium diubah menjadi bubuk keramik padat uranium dioksida yang stabil. Bubuk hitam ini kemudian ditekan menjadi pelet silinder kecil, masing-masing seukuran permen karet. Pelet ini mungkin kecil, tetapi mereka sangat padat energi. Satu pelet ini mengandung energi sebanyak 1 ton batu bara, atau hampir 150 galon minyak. Ini adalah bukti kekuatan besar yang terkandung dalam inti atom, konsentrasi energi yang tidak seperti apapun yang kita gunakan. Akhirnya, pelet ini ditumpuk ke dalam tabung logam panjang yang disebut batang bahan bakar. Batang-batang ini digabungkan untuk membentuk rakitan bahan bakar. Ratusan rakitan bahan bakar ini kemudian diatur dengan hati-hati di dalam inti reaktor nuklir. Di sini, di jantung pembangkit listrik, reaksi berantai yang terkontrol dapat dimulai. Uranium, yang lahir di bintang, terkubur di bumi, dan disempurnakan oleh kecerdasan manusia, akhirnya siap untuk melepaskan energi kosmik kunonya. Dari debu bintang hingga listrik, perjalanan uranium menggerakkan dunia modern kita.